Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitting RGB, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi refractive error di samping kacamata dan juga soft contact lens, yaitu RGB. Soft contact lens cenderung uh, menghalangi masuknya O2 ke kornea, sementara RGB tidak menghalangi masuknya O2 ke kornea sehingga tidak menyebabkan mata kering dan juga penyimpanannya dapat bertahan lama. Untuk perawatannya juga tidak sesulit perawatan soft contact lens yang harus diganti terus-menerus, tidak perlu juga lepas pasang karena untuk RGP ini dapat mempertahankan masuknya O2 ke kornea. Cuma kita harus mengedukasi ke pasien bahwa awal pemasangan akan timbul rasa tidak nyaman kepada pasien. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti biasa sebelum pemasangan RGP. Jadi kita anamnesis pasien, bagaimana kebiasaan pasien, pekerjaannya apa, harapannya bagaimana dari perbaikan dari refraktif errornya nantinya. Kemudian jika ada pasien terganggu dengan kacamata atau tidak maksimal dengan koreksi kacamata, itu bisa disarankan untuk pemasangan RGB. Kemudian ada cenderung teledor dalam perawatan soft contact lens, kita juga bisa menyarankan untuk pemasangan RGB. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik seperti biasa. Jangan lupa melakukan informed consent terlebih dahulu bahwa akan ada yang dilakukan pemeriksaan sebelumnya untuk pemasangan RGB. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan visus untuk mengetahui status refraksinya. Di sini nanti kita dapatkan berapa power dari koreksi refraktif errornya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp. Di sini kita bisa melihat ocular soft lens-nya bagaimana dan ada atau tidak status dry eye-nya dengan dengan kita melakukan pemeriksaan TBUT-nya. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan fluoresen juga untuk mengukur TBUT-nya tadi, dan kita dapat melakukan pemeriksaan Schirmer 1 dan Schirmer 2 untuk dry eye-nya sendiri. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan keratometri untuk melihat K1 dan K2 pasien. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan topografi kornea untuk melihat nilai intervalnya. Kita juga harus mengetahui pasien-pasien apa saja yang tidak disarankan untuk dilakukan pemasangan RGP. Jadi misalnya pada pasien-pasien gangguan okularisasi, walaupun pemasangan RGP dapat dipertahankan O2 dari kornea, tapi menunda pemberian RGP dengan pasien-pasien gangguan okularisasi. Kita dipastikan benar-benar tidak ada masalah baru dilakukan pemasangan RGP. Apabila pasien layak, setelah evaluasi bahwa kita putuskan pasien tadi layak dilakukan pemasangan RGP, kita bisa mulai lakukan pengukurannya. Jadi yang pertama kita cocokkan itu adalah dimensinya, sudah sesuai atau tidak. Kita nilai diameter lensa RGP-nya, yaitu dari pemeriksaan topografi dengan HVID-nya min 2 mm. Kemudian setelah itu kita dapat base curve-nya dan HVID-nya, lalu kita sesuaikan lensa yang akan dipasangkan atau difittingkan. Setelah itu ada 2 tahapan fitting yang nanti kita akan lakukan. Yang pertama itu static fitting, itu dengan menggunakan fluoresen. Kita berikan fluoresen pada permukaan mata pasien, lalu kita redupkan cahaya ruangan, lalu kita mengarahkan slit lamp-nya dengan cobalt blue filter. Kita lihat pada posisi iris, kita lihat ketebalannya, ketebalan tiap layernya untuk menentukan letak RGB-nya. Kemudian tiap layernya dilihat bagaimana di sentral, mid perifer, dan di perifer. Setelah itu ada yang namanya dynamic fitting dengan menggunakan diffuse light. Pada pasien
Dengan case ini kita minta pasien lihat ke segala arah. Di sini kita lihat stabilitas dan desentrasi dalam pergerakannya, tipe gerakannya bagaimana dan arahnya dan kecepatannya. Kemudian jika pasien merasa nyaman, kita lakukan kembali pengukuran visus. Kita ukur lagi visus dengan kita ukur lagi visusnya dengan koreksi trial kita yang tadi kita nilai dengan cara ukur jarak dari kelopak mata pasien dengan trial lensnya, lalu kita konversikan sesuai dengan isi tabel konversinya. Jadi RGP ini sangat disarankan dengan pasien astigmatik yang kurang dari 3 dioptri. Kalau lebih dari 3 dioptri yang kita gunakan adalah dengan teknik RGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.